Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama mempelajari tentang menghemat energi. Silakan dibuka buku tema 2-nya halaman 102. Sudah dibuka semua ya? Baik. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun, bahkan berjuta-juta tahun lamanya untuk proses pembentukan minyak bumi ataupun batu bara, ya. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Ayo berdiskusi, bacalah teks berikut, diskusikan dengan orang tuamu. Ayo hemat energi. Hari ini, Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat-sangat panjang. Sangatnya 3 kali nih. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang, jutaan tahun, ya. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi warga setiap hari. Edo ingat hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton, seperti sudah menjadi kebiasaan. Seperti sudah menjadi sebuah kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Benar atau benar? Ya, mayoritas masyarakat Indonesia seperti itu ya. Bangun tidur menyalakan televisi atau enggak mengecek handphone, ya. Kalau mengecek handphone kemudian melihat jam, tidak masalah. Ini mengecek handphone kemudian bermain handphone, bukannya kita harus cuci muka, gosok gigi, bersih diri dan lain sebagainya, malah main HP, kemudian nonton televisi dan lain sebagainya. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja, dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Jadi, apakah kita yang menonton televisi atau televisi yang menonton kita? Ya, televisinya dibiarkan menyala, sedangkan kitanya tidur. Ibu memasak di dapur, ayah bekerja di luar. Nah, ini sebuah kegiatan atau perilaku pemborosan. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan. Mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang, memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat, tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tapi juga harus menghemat pemakaian. Ingat ya, kewajiban pemakai listrik itu bukan hanya membayar tagihan,
Tetapi kita juga harus menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Mina di ujung kampung pun ibu mengendarai motor. Ke rumah tetangganya yang jaraknya cuma 5 langkah atau 10 langkah menggunakan motor. Tidak ya, tidak ada yang seperti itu di sini. Karena saya yakin di antara kita semua pasti sudah menerapkan penghematan energi. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya saja. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat ya, karena berjalan kaki. Kalau orang zaman dahulu itu, kakeknya Ustazah itu ya, masih alhamdulillah masih sehat sampai sekarang. Karena apa? Beliau itu dari dulu sampai sekarang hobinya jalan kaki, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Dampak positifnya apa? Itu akan membuat badan kita sehat, kuat, tulang kita menjadi kuat karena kita sudah terbiasa berjalan kaki. Kita tidak dimanjakan oleh yang namanya teknologi atau kendaraan bermotor ya. Walaupun kita punya kendaraan bermotor, tetapi alangkah lebih baiknya kita berjalan kaki saja. Misalnya mau ke rumah tetangga, masa kita harus menggunakan motor ya? Lebih baik kita berjalan kaki saja. Karena selain sehat, kita juga menghemat energi, khususnya bahan bakar minyak. Oke, kita lanjut kembali. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar untuk menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Jadi, walaupun masih anak-anak, walaupun masih SD kelas 4, kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi ya. Seperti yang Ustazah telah sampaikan ya. Ini kan kita belajarnya menggunakan daring. Pasti adik-adik semua ini menggunakan handphone ya di rumah. Nah, ini Ustazah ingatkan lagi, kalau handphonenya sudah baterainya full, ketika di charger baterainya sudah full, ya segera dicabut chargernya ya. Jadi tidak pemborosan listrik ya, energi listrik. Tidak pemborosan energi listrik. Itu cara simpelnya. Kemudian kalau mau tidur ya dimatikan lampunya, seperti itu ya. Nah, saya yakin adik-adik semua sudah paham dan sudah menerapkan perilaku menghemat energi di rumah masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo hemat energi. Berdasarkan teks di atas ya, berdasarkan teks yang telah kita baca bersama ya, analisis pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan pertama, mengapa kita perlu menghemat energi? Ya, kita perlu menghemat energi karena energi yang ada di alam jumlahnya sangat terbatas ya. Jika tidak digunakan dengan bijak, maka energi tersebut bagaimana? Ya akan habis ya. Sumber energi yang tersisa bisa kita manfaatkan lagi di kemudian hari, terutama pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa? Ya minyak bumi ya. Itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena butuh bertahun-tahun, berjuta-juta tahun untuk adanya minyak bumi itu berjuta-juta tahun lamanya. Kalau tidak kita hemat-hemat dari sekarang, bagaimana nasib anak cucu kita nanti? Tidak merasakan ya, bisa-bisa tidak merasakan sumber daya alamnya ya.
tidak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai makhluk bumi, ya. Nah, kita perlu menghemat energi karena ya agar anak cucu kita nanti bisa merasakan sumber energi yang ada di bumi. Oke, kita lanjutkan pertanyaan kedua. Tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Ya, tindakan-tindakan yang sudah dilakukan seperti ya mematikan listrik ketika tidak menonton, ya. Mematikan televisi ketika tidak menonton. Nah, menggunakan kendaraan bermotor seperlunya saja. Menghemat penggunaan listrik, ya. Mematikan AC jika tidak ada di ruangan. Mematikan kipas angin jika tidak berada di ruangan, dan lain sebagainya. Tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Ya, ini sebaliknya ya, tindakan yang belum menunjukkan hemat energi diantaranya bisa saja menyalakan televisi tanpa ditonton, ya. Kemudian menggunakan listrik secara boros atau berlebihan. Kemudian menyalakan lampu pada siang hari, yang mana pada dasarnya kalau siang hari itu ada cahaya matahari, dapat bantuan cahaya matahari, ya. Jadi kita tidak perlu menyalakan listrik, ya, kecuali memang ruangan itu sangat gelap dan memang dibutuhkan pencahayaan di ruangan itu. Jadi kita ya harus menyalakan listriknya. Tapi kalau misalkan ruangan itu sudah terang tanpa adanya listrik, ya, ini bantuan dari cahaya matahari, kita tidak perlu menyalakan listrik. Kemudian juga menggunakan sepeda motor untuk jarak dekat. Kemudian pertanyaan keempat, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas, ya? Hal baik yang bisa kita pelajari di cerita di atas adalah ketika kita harus melakukan penghematan energi, ya, sejak dini, ya, sejak kita masih kecil, ya. Adik-adik di rumah juga harus memulai melakukan penghematan energi. Hemat energi berarti menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang. Tentu pastinya karena kita memberikan jika kita melakukan penghematan energi secara otomatis kita memberikan hak kepada anak cucu kita nanti untuk bisa merasakan manfaat, ya, dari sumber daya alam yang ada di bumi. Baik, kita lanjutkan ya. Selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Kira-kira apa saja yang sudah kita lakukan untuk menghemat energi? Nah, di halaman 104 itu sudah ada kolom berwarna pink. Nah, itu bisa kita isi dengan hal-hal apa saja yang sudah kita lakukan untuk menghemat energi. Nah, di sini Ustazah akan memberikan referensi jawaban. Nah, apa aja sih yang sudah kita lakukan dalam melakukan penghematan energi? Nah, dimulai dari pagi hari. Nah, biasanya pagi hari ini kan cahayanya sudah terang, ya. Cuacanya sudah terang, ya, biasanya karena dapat bantuan dari sinar matahari. Jadi kita sebaiknya seperti apa? Yakni mematikan lampu pada pagi hari ataupun siang hari, khususnya jika dirasa ruangan tersebut sudah terang, kita harus mematikan lampu. Kemudian kita juga sudah menonton televisi secara bersama-sama. Jadi tidak menonton televisi berbeda ruangan, ya, mentang-mentang televisinya banyak, jadi setiap kamar ada.
Tidak seperti itu ya. Akan lebih baik jika kita menonton bersama-sama karena akan menghemat energi listrik, juga akan mempererat hubungan keluarga atau menambah keharmonisan keluarga. Kemudian yang sudah kita lakukan adalah menggunakan kendaraan secara bersama-sama. Misalkan kalau ada motor dua ya, kita dua orang akan pergi ke pasar misalnya, ada motor dua juga, kita tidak perlu membawa kedua motor tersebut, kita bisa membawa satu motor dan berboncengan ya. Kemudian jika ada mobil ya, kita akan berjalan-jalan ke tamasya ya atau berlibur, kemudian ada mobil, ada motor juga di rumah, lebih baik kita menggunakan mobil ya, biar kita bisa bersama-sama atau mempererat hubungan tali sirat keluarga kita ya, karena kita melakukan perjalanan secara bersama-sama di dalam mobil. Selain itu juga akan menghemat bahan bakar. Kemudian menggunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi ya. Kemudian yang sudah kita lakukan seperti menggunakan air seperlunya saja, tidak boros ya. Kalau penggunaan air kita sudah pelajari ya sebelumnya, ternyata mandi menggunakan gayung itu 3 kali lebih boros ya dibandingkan dengan menggunakan shower. Jadi jika adik-adik di rumah sudah ada di kamar mandinya sudah ada shower ya, itu bisa mandi menggunakan shower saja. Karena mandi menggunakan shower menurut penelitian adalah lebih hemat airnya ya dibandingkan dengan menggunakan gayung. Kemudian yang sudah kita lakukan dalam menghemat energi seperti mematikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Baik, kita lanjutkan ke halaman 105. Ayo mengamati. Sekarang amatilah lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Kamu dapat melakukan wawancara kepada ketua RT atau warga di lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temukan pada tabel berikut. Misalnya di situ ada nomor 1 yakni mematikan lampu saat siang hari. Nah, kemudian kita pilah. Nah, dari fakta yang kamu temukan, kelompokkan hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Nah, apakah mematikan lampu pada saat siang hari itu hal yang sudah baik atau hal yang belum baik? Ya, hal yang sudah baik ya. Jadi mematikan lampu pada saat siang hari merupakan hal yang sudah baik. Nah, sisanya yang dari nomor 2 sampai nomor 5, nah silakan mencermati sendiri ya, mengamati di lingkungan atau bahkan di dalam rumah sendiri. Kita mengamati kondisi atau fakta-fakta penghematan energi atau penggunaan energi dalam rumah sendiri ataupun di lingkungan kita. Kemudian ditulis ke kolom yang di atasnya, yakni hal-hal yang dilakukan masyarakat. Nah, kalau di lingkungan masyarakat, hal-hal yang dilakukan masyarakat. Kalau faktanya ada dalam lingkungan keluarga, berarti hal-hal yang dilakukan dalam lingkungan keluarga. Kemudian diisi dari kolom-kolomnya itu dari nomor 2 sampai nomor 5 boleh diisi lebih ya. Jika menemukan jika dalam proses mengamati itu menemukan beberapa fakta ya, banyak fakta, boleh diisi lebih. Kemudian kita mengidentifikasi masuk ke bagian yang mana? Apakah fakta yang sudah kita temukan itu termasuk ke dalam hal yang sudah baik atau hal yang belum baik? Nanti dipilah ya. Yang hal yang sudah baik kita tulis di kolom yang hal sudah baik. Kemudian fakta yang ternyata itu belum baik kita
masukkan atau kita tulis di kolom hal yang belum baik. Nah, kemudian jika sudah menemukan fakta-fakta dari proses mengamati tersebut dan menuliskannya dalam kolom-kolom yang sudah tersedia di halaman 105, nah silakan membuka halaman 106. Di sana ada 3 pertanyaan. Nah, kita bisa jawab melalui berdasarkan apa yang sudah kita amati di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Pertanyaan pertama yakni apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah warga di sekitarmu sudah hemat energi? Jelaskan. Nah, jika itu di lingkungan masyarakat ya. Kalau di lingkungan keluarga gimana? Soalnya apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah anggota keluargamu sudah hemat energi ya, melakukan penghematan energi. Nah, sudah atau belum? Kalau sudah ya ditulis sudah melakukan penghematan energi. Jika belum ya ditulis belum. Jika ternyata ada sebagian yang sudah, ada sebagian yang belum, ya ditulis saja ternyata ada sebagian anggota keluarga yang sudah melakukan penghematan energi, tetapi ada juga salah satu anggota keluarga saya misalkan itu belum melakukan tindakan penghematan energi. Kemudian soal kedua, apa dampak dari tindakan yang dilakukan? Apakah dampaknya itu ternyata merugikan orang lain ataukah tidak merugikan orang lain? Nah, itu silahkan ditulis ya. Kemudian yang ketiga, tulislah saranmu. Nah, sarannya bagaimana? Bisa saja adik-adik tulis, misalnya sarannya adalah menghemat energi adalah kewajiban bagi seluruh anggota keluarga. Ya, sarannya seperti itu. Maka seluruh anggota keluarga wajib menjaga menjaga lingkungan ya, atau wajib menghemat energi di dalam rumah atau di lingkungan masyarakat seperti itu. Karena apa? Ya karena seperti yang kita telah ketahui bersama, jumlah energi kita ini terbatas ya. Jadi ada batasannya. Jadi kita harus sama-sama menghemat. Kita harus kompak dalam menghemat energi. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan materi tentang menghemat energi. Ya, semoga adik-adik di rumah bisa mempraktekkan di rumah ya. Bisa paham dan bisa mempraktekkan di rumahnya masing-masing tentang terkait menghemat energi ya. Terima kasih yang sudah mendengarkan audio ini sampai habis atau sampai selesai. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.